kemarin. Kalau gambar ini kita putar, nah jadi kira-kira akan ketemu bagian seperti ini ya. Ini sudah dijelaskan di video kemarin, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa di channel Yuswita Utami. Nah, bagi yang belum like dan subscribe, silahkan like sama subscribe dulu, karena like sama subscribe itu kan sifatnya gratis ya, nggak bayar. Oke, kita mulai. Pada video kali ini kita akan membahas itu soal-soal tentang dimensi 3. Jadi kita akan mereview kembali konsep-konsep yang sudah diberikan di video 1 sampai video yang ketiga ya. Konsep tentang apa? Jadi itu konsep tentang jarak pada kubus. Nah, jadi jarak apa saja yang dibahas itu? Yang pertama itu jarak titik ke titik, sudah kita bahas. Titik ke garis, ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, dan pada bidang ke bidang. Nah, pada yang soal-soal yang sudah saya bahas di video 1 sampai 3 itu kan selalu berhubungan dengan kubus. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, gimana cara menghitung jarak kalau seandainya bangunnya itu bukan berhubungan pada kubus, tapi misalnya berhubungan pada balok, prisma, 5 segi 4 dan 5 segi 3. Oke, kita mulai. Di sini Ibu tidak menjelaskan konsep lagi ya, karena konsep jarak, menghitung jarak sudah ada di video 1, 2, dan 3. Bagi yang belum nonton, silakan nonton dulu supaya ngerti konsepnya. Oke, kita mulai. Contoh soal nomor 1. Diketahui 5 beraturan TABCD dengan rusuk alas itu 8 akar 2 dan rusuk tegak adalah 10 cm. Yang menjadi pertanyaan di sini, tentukan jarak titik A ke rusuk TC. Jadi jarak titik ke garis. Nah, ini misalkan ada limas. Nah, ini limasnya sudah dikasih tahu, ini limas TABCD dengan alasnya ABCD. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu yang namanya beraturan. Jadi kalau seandainya dianya beraturan, kalau diketahui bidang alasnya itu 8 akar 2, maka yang ada di alas ini ialah rusuk AB, BC, CD, dan AD. Ini semuanya 8 akar 2. Kayak gitu ya. Nah, sekarang rusuk tegaknya 10 cm. Siapa saja rusuk tegaknya? Ialah si TA, TB, TC, dan TD. Nah, inilah yang namanya 10 cm. Jadi panjang semuanya ini 10 cm. Kalau gambar ini kita putar, akan muncul gambar seperti ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, jarak A ke TC, A ke TC. Ini TC berarti kita disuruh diwakili oleh garis AP ya. Jadi kita disuruh mencari garis AP. Oke, coba kita keluarkan dulu segitiganya. Berarti segitiga yang terbentuk segitiga ACP ya. Kita keluarkan dulu segitiganya ACP, kita gambar. Oke, bentar ya, agak ribet ini. Oke, kita gambar dulu segitiganya. Ini tadi A, ini tadi C, di sini tadi TC ya, ini yang dia dicari. Nah, sekarang ini tadi B, AC. Kita akan mencari panjang sisi setiap segitiga ya, AC. AC itu merupakan diagonal bidang alas ya, diagonal bidang alas, karena rusuk alas di sini katanya 8 akar 2. Ini 8 akar 2, ini 8 akar 2, maka AC itu, rusuk alas itu panjangnya apa? Di AC itu sama dengan rusuk akar 2 ya, rumus diagonal bidang. Berarti karena rusuknya 8 akar 2 akar 2,
berarti sama dengan 8 akar 2 dikali akar 2, 2, berarti 8 dikali 2, 16, berarti AC di sini dapat 16 cm. Sekarang AT ini apa? AT ini merupakan rusuk tegak ya, ini rusuk tegak, berarti rusuk tegaknya 10. Terus TC juga rusuk tegak, jadi rusuk tegaknya di sini juga 10 ya. Nah, berarti dia terbentuk segitiga apa di sini? Segitiga sama kaki ya, sama kaki. Tapi yang menjadi pertanyaan yang ini, garis tingginya di sini. Berarti kalau seandainya segitiga ini kita tegakkan, yang ini yang dicari, kan ini yang dicari ya. Berarti kalau segitiga ini kita tegakkan kira-kira seperti ini. Ini tadi A, ini tadi T, ini tadi C. Nah, ini yang dicari kan, jarak A ke TC. Nah, ini tadi yang dicari. Ini tadi 10, ini tadi 16, ini tadi 10 ya. Nah, sekarang kita harus membuat dulu garis bantu untuk mencarinya, karena dia terbentuk segitiga sama kaki, tapi sama kakinya enggak, yang sisi sama tuh bukan di kakinya ini, tapi di kaki yang di sini sama di alas ya. Jadi kita butuh garis bantu. Garis apa di sini? Garis yang ini. Nah, tepat di pada kaki yang sama. Nah, ini kita butuh garis bantu. Garis segitiga, atau di sini ke sini ya. Nah, ini. Berarti cara mencarinya gimana? Misalnya ini diberi nama O lah, TO ya. TO berarti TO itu nilainya sama dengan ini ya. Nih, segitiga yang ini. Kan dari sini ke sini 16. Berarti ini jadi berapa? 8 ya. Berarti akar dari 8 sama 10 ya. Berarti akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Berarti 100 dikurang 64, berarti akar dari 36, berarti panjangnya sama dengan 6. Berarti ini panjangnya 6. Ini tadi kan. Nah, ini tadi panjangnya 6. Nah, sekarang berarti karena ada terbentuk segitiga sama kaki, mencari jarak titik ke bidang atau si AP ini kita pakai yang namanya rumus perbandingan luas segitiga ya. Luas segitiga itu apa rumusnya? Setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya kalau kita pandang segitiga itu sebagai segitiga ini, segitiga seperti ini, alasnya berapa? Alasnya ini kan. Berapa alas di sini? Si TC kan. Berarti 10 dikali tingginya yang mana? Tingginya yang ini kan, si AP. AP itu nilainya sama dengan X, akan sama dengan kalau segitiga ini ditegakkan, T ini ditegakkan jadi model segitiga sama kaki. Nah, model seperti ini berarti alasnya sudah berubah. Alasnya siapa kalau segitiga kayak gini? Alasnya si AC. Ini kan si alas ya. Berarti setengah dari AC tadi 16 ya, dikali tingginya siapa? Tingginya si TO. Ada ini tadi berapa? 6 ya. TO berarti 6. Setengah sama setengah habis. Berarti X itu sama dengan 16 dikali 6 dibagi dengan 10. Berarti ini sama ini dibagi 2, ini berarti 3, ini berarti jadi 5. Berarti X itu sama dengan 16 kali 3, 48/5. Oke, ke soal selanjutnya. Diketahui limas beraturan TABCD dengan rusuk alasnya 12 cm dan rusuk tegaknya 10 cm. Nah, di sini diketahui ada titik E yang merupakan titik potong bidang alas. Yang menjadi pertanyaan, tentukan jarak dari titik E ke bidang TBC. Jadi kalau seandainya soal ini kita gambar, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya gambar ini kita putar, maka akan muncul bentuk seperti ini, kayak gitu. Jadi bisa diketahui kalau seandainya jarak dari titik E ke bidang TBC itu berdasarkan gambar ini, kalau setelah kita gambar bidang TBC ini diwakili oleh garis yang namanya garis TP, garis tengah bidang TBC. Berarti sama saja kalau disuruh mencari jarak titik E ke bidang TBC, sama saja disuruh mencari jarak titik E ke garis TF. Garis TF ya, jadi kita disuruh mencari sepanjang ini.
salah, sorry, tadi maksudnya garis TP ya. Jadi kita disuruh mencari sepanjang ini. Oke, kita mulai kerjakan, kita coba kerjakan. Jadi kalau pengerjaan soal dimensi 3 itu langkah pertama itu untuk memudahkan perhitungan, kita keluarkan dulu segitiganya ya. Segitiga apa yang terbentuk di situ? Segitiga siku-siku ya. Siku-siku ialah segitiga T apa itu TEP. Ini siku-siku di E, maka akan kita disuruh mencari dari E ke TP. Berarti kita beri nama ini misalkan titik F. Berarti kita disuruh mencari ini kan. Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisi setiap segitiga ini, EP. EP ini berarti EP ini separuh dari AB ya, rusuk ya, separuh dari rusuk. Karena kan dari sini ke sini itu kan sama dengan dari sini ke sini ya, AB. Karena rusuk alasnya di sini 12. Maka ini 12, ini juga 12, berarti EP itu separuh dari 12 ini kan. Berarti EP ini panjangnya 6 cm. Sekarang kita akan mencari TF. Mana TF? TV ya, TV. Maksudnya TV ini. TV ini kalau kita keluarkan ada di bidang TBC. Oke, coba kita keluarkan dulu bidang TBC. Di bidang TBC itu kayak gini. Ini T, ini tadi B, ini tadi C. Nah, kita disuruh mencari ini. Ini TP. TB berapa? TB itu merupakan rusuk tegak. Rusuk tegak kita 10 ya, 10. TC juga rusuk tegak 10. Nah, BC. BC tadi berapa? BC tadi rusuk alas. Berarti BC itu 12. Kalau BC ini 12, berarti karena ini separuhnya, berarti ini 6, ini 6 ya. Jadi terbentuk segitiga sama kaki. Bisa dicari TP? Bisa, kita ambil salah satu segitiga, boleh TPC, boleh TPB ya. Kita ambil saja TPC. Coba perhatikan segitiga TPC. Nih, segitiga yang ini berarti di sini T, di sini P, di sini C. Ini 6, ini 10. Bisa dicari TP? Bisa ya, pakai Pitagoras ya. Ini nyarinya berapa? 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Atau kalau triple Pitagoras, kalau sudah 6, 10 pasti di sininya berapa? Pasti di sininya 8. Oke ya. Berarti TP itu panjangnya 8. Maka bisa dicari TE. Karena segitiga siku-siku, maka TE bisa dicari. Berarti TE itu pakai yang namanya Pitagoras ya, akar dari berapa jadinya? 8 kuadrat dikurang dengan 6 kuadrat. Oke ya, ini 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat karena segitiga siku-siku. Maka akar dari 8 kuadrat 64 dikurang dengan 36. Akar berapa? 64 dikurang 36. Berarti akar dari 28 ya. Akar 28. Akar 28 berarti 7 kali 4, 28. Berarti jawabannya sama aja dengan 2 akar 7 ya. Berarti TE ini panjangnya 2 akar 7. Nah, sekarang gimana nyari jarak titik ke garis atau garis tinggi pada segitiga siku-siku kemarin? Maka berlaku yang namanya rumus apa kemarin, masih ingat? Rumus ADMI ya. Jadi X itu ADMI, alas kali tinggi dibagi dengan miring ya. Jadi kalau seandainya terbentuk segitiga siku-siku, kita disuruh mencari jarak titik ke garis pada segitiga siku-siku, maka berlakulah ADMI, alas kali tinggi bagi miring. Alasnya berapa? 6 dikali tingginya berapa? Tingginya 2 akar 7 dibagi miringnya berapa? Miringnya berarti 8. Ini dan ini bisa dicoret jadi 4. Ini dan ini bisa dicoret bagi 2, ini 3, ini jadi 2 ya. Maka jawabannya sama dengan 3/2 akar 7. Oke, lanjut. Soal selanjutnya, pada panjang sebuah rusuk bidang 4 beraturan TABCD. Jadi kalau kita bicara bidang 4 itu berarti kita bicara tentang 5 segitiga ya, jadi bukan persegi. TABCD dengan panjang rusuknya 12, P adalah pada pertengahan AT dan Q pada pertengahan BC. Yang menjadi pertanyaan, tentukan panjang dari PQ ya. Jadi kalau seandainya kita gambar,
kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi kalau ini yang ditanya, ini panjang dari PQ. Jadi kalau gambar ini kita putar, maka akan terlihat seperti ini. Oke, kita langsung mulai menghitung panjang dari si PQ ini. Jadi karena rusuk bidang 4 ini merupakan 12 cm, berarti karena dia beraturan berarti semua rusuknya 12 ya. Ini 12, rusuk alasnya juga 12 ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, tentukan panjang PQ. Berarti untuk mencari PQ ini berarti kita harus mengeluarkan sebuah segitiga. Segitiga apa yang kita keluarkan di sini? Ialah segitiga TAQ ya. Coba kita keluarkan dulu segitiganya di sini. Ya, ini segitiga TAQ ya. PQ di mana? Di sini. Ini ada P, nah di sini. Nah, ini yang akan kita cari ya, PQ. Sekarang kita akan mencari panjang sisi setiap segitiga AQ. Sebelumnya kita akan mencari dulu TA ya. TA sudah diketahui ya, TA karena rusuk tegak berarti TA ini 12. Berarti karena P ini pertengahan dari AT, berarti TP ini 6, PA ini berarti 6. Sekarang kita akan mencari AQ. Ini AQ ini ada di segitiga apa? Ada di segitiga ABQ, siku-siku di sini. Ini tadi rusuk tadi 12, berarti kalau ini 12, ini berarti 6, ini berarti 6. Ini AB rusuk 12, berarti kalau seandainya kita keluarkan segitiga AQB bentuknya kayak gini, siku-siku dianya di titik Q ya. Berarti ini jadi A, di sini jadi B. QB berapa? QB berarti 6. Ini QB 6, AQ di sini berarti AB di sini 12 ya rusuk. Berarti bisa dicari AQ itu pakai Pitagoras, berarti akar dari 12 kuadrat dikurang dengan 6 kuadrat ya. Berarti akar dari 144 dikurang dengan 36. Akar berapa yang di sini? Akar dari 108 ya. 108 itu berarti 36 dikali 3, 36 ditarik akar berarti 6 akar 3. Dapat berarti si AQ ini 6 akar 3. Sekarang gimana dengan TQ? Ini TQ ini sama ya. Jadi ada di segitiga TCB. Ini TQ, siku-siku di sini. Berarti kalau di sini 6, ini tadi 12, berarti TQ sama ya, 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Berarti jadilah di sini 6 akar 3 juga. Jadi dianya terbentuk segitiga sama kaki, yang sama kaki pada sisi AQ dan sisi TQ. Ini siku-sikunya di sini. Nah, sekarang gimana untuk mencari PQ? Keluarkan saja salah satu segitiga, bisa TPQ, bisa APQ. Terserah yang mana. Misalnya kita keluarkan segitiga di sini TPQ saja. Ini T, di sini P, di sini Q. Siku-siku dia di P. Tadi suruh mencari ini. TP tadi 6, ini tadi 6 akar 3. Oh, berarti dari triple Pitagoras sudah pernah ibu ajarkan di video sebelumnya. Kalau ada suatu segitiga siku-siku di mana rusuknya A akar 2, pasti di sini A akar 3. Jadi kalau 4 akar 2 pasti 4 akar 3. 5 akar 2, 5 akar 3. Sekarang ini sudah lihat 6 akar 3, pasti di sini jadi berapa? 6 akar 2 ya, maka jarak PQ itu 6 akar 2. Oke, lanjut. Selanjutnya ini dari gambar. Jadi di sini ada gambar, diketahui panjang AB 12, BC 5 cm, EC 6 akar 2, jarak dari titik B ke bidang ACH. Jadi kita lihat dulu gambarnya. Oh, gambarnya berarti gambar balok ya. Ini kayak di video sebelumnya itu sudah dibahas. Nah, jadi kalau gambar ini sedikit kita putar, maka
akan keluar. Nah, sudah kelihatan ya, yang ditanya di sini adalah jarak B ke bidang ACH. Berarti di mana jarak yang paling pendek dan siku-siku? Berarti diwakili oleh garis PB. Ini yang akan kita cari ya. Maka untuk memudahkan perhitungan, kita keluarkan segitiganya. Segitiga apa ini yang enak dikeluarkan untuk mencari PB? Ialah segitiga ABC ya, bisa dikeluarkan segitiga ABC. Siku-siku di mana segitiga ABC itu? Di titik B. Anggaplah segitiga siku-siku, ini B, ini C, ini berarti ini kan enak dicari kan? Ini yang akan dicari P. Karena segitiga siku-siku maka berlaku yang namanya admi ya. Sekarang kita cari dulu AB berapa? AB tadi 12. Berarti ini 12. BC berapa? BC berarti 5. Berarti ini jadi 5. Sekarang tinggal kita disuruh mencari AC. Berapa AC? Berarti AC kalau nggak hafal triple Pythagoras, berarti karena segitiga siku-siku 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat ya. Berarti akar dari 144 ditambah dengan 25. Akar berapa ini jadinya? Akar dari 169. Berapa jadinya? 13. Berarti AC 13. AC ya, dari sini ke sini yang 13. Maka X itu atau PB atau X itu sama dengan, karena terbentuk segitiga siku-siku, maka mencari jarak titik ke garis pakai yang namanya apa? Admi ya. Rumus admi sudah dijelaskan di video sebelumnya. Berlaku pada segitiga siku-siku, alas dikali tinggi dibagi dengan miring. Berarti jawabannya sama dengan alas 60 per 13. Lanjut, soal nomor 5. Diketahui volume sebuah kubus ABCDEFGH adalah 343 cm pangkat 3. Yang menjadi pertanyaan, tentukan jarak dari titik F ke bidang ADHE. Jadi kita gambar dulu. Jadi kira-kira seperti ini kalau digambar. Kalau jarak dari titik F ke bidang ini, berarti kita cari jarak yang tegak lurus, berarti diwakili oleh garis EF. Jadi kalau kita putar, nah udah kelihatan, berarti jarak dari F ke ADHE itu diwakili oleh yang namanya PB. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Berarti FE ya, diwakili FE. FE ini merupakan apa? FE ini FE ini merupakan rusuk ya. Jadi ini diwakili oleh yang namanya FE. FE ini merupakan apa? Merupakan rusuk atau sisi. Sekarang berarti sama saja kita disuruh mencari nilai dari rusuk ya. Siapa yang dimanfaatin di sini adalah volume ya. Volume kubus itu rumusnya apa? Sisi pangkat 3. Nilainya sama dengan 343. Nah, kalau seandainya ditanya luas permukaan apa? Kalau seandainya luas permukaan dari si kubus, apa rumusnya? Masih ingat kemarin? Luas permukaan kubus 6 kali sisi kuadrat. Seandainya diketahui luas, karena diketahui volume pakai rumus volume ya. Jadi sisi itu sama dengan akar pangkat 3 dari 343. Berapa? Jadi jawabannya 7 ya, karena 7 pangkat 3, 343 ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Jadi soal nomor 6, diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk 10 cm jika titik P, Q, dan R berturut-turut titik tengah rusuk BC, CD, dan CG. Maka tentukan jarak antara bidang. Jadi ini jarak bidang ke bidang, jarak bidang AFH dan ke bidang PQR. Jadi coba kita gambar dulu. Nah ini bidang AFH, ini bidang PQR. Nah, jadi disuruh mencari jarak dari sini ke sini. Inilah panjang jaraknya. Konsepnya sudah dijelaskan di video kemarin. Kalau gambar ini kita putar, nah jadi kira-kira akan ketemu
bagian seperti ini ya. Ini sudah dijelaskan di video kemarin, berarti jarak dari bidang ini ke bidang ini sepanjang ini merupakan seperbagian dari yang namanya EC. EC ini diagonal apa? Ini diagonal ruang. Berarti sebagaimana sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke, dari sini ke sini kemarin apa ini? Sepertiga diagonal ruang. Dari sini ke sini berapa kemarin? Sepertiga diagonal ruang. Dari sini ke sini juga sepertiga dari diagonal ruang. Karena EC itu diagonal ruang kita rusuknya 10, maka EC itu sama dengan 10 akar 3. Berarti ini 10 akar 3 per 3, ini juga 10 akar 3 per 3, ini juga 10 akar 3 per 3. Nah, sekarang kita disuruh mencari apa? Disuruh mencari ini. Nah, jadi jarak dari bidang ini diwakili oleh garis ini, bidang AFH, dan bidang PQR diwakili oleh garis ini. Berarti kita disuruh mencari ini, panjang dari sini ke sini. Oke, bisa dilanjutkan. Berarti X itu sama dengan apa? Dari sini ke sini tadi panjangnya 10 per 3 akar 3. Berarti sama saja 10 akar 3 per 3 ditambah dengan, nah yang kecil ini. Yang kecil ini sama saja setengah dari 10 per 3 akar 3. Kan kita disuruh nyari dari sini ke sini. Dari sini ke sini tadi 10 per 3 akar 3. Dari sini ke sini tadi separuh dari 10 per 3 akar 3. Kan separuh dari sini. Berarti sama saja setengah dari 10 akar 3 per 3. Berarti ini sama ini jadi 5 ya. Berarti 10 akar 3 per 3 ditambah dengan 5 akar 3 per 3. Sama-sama akar 3 bisa dijumlahkan. 10 ditambah 3 berarti 15 akar 3 per 3. Atau sama saja hasilnya 15 dibagi 3 berarti 5 akar 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi online. Jangan lupa setelah ini ada kuis seperti biasa, itu 5 soal di Quizizz. Kerjakan sesuai dengan namanya, sesuai dengan nama yang ada di absen ya, bukan nama samaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.